seorang nonis meninggal dunia, lalu apa hukum kita seorang Muslim mendoakan nonis tersebut dengan doa semoga beliau mendapat tempat terbaik di sisi Tuhannya? Haram kita mendoakan untuk orang non-Muslim yang meninggal. Sama ada itu kerabat sendiri ataupun orang luar. Sama ada tokoh agama mereka ataupun orang awamnya. Kita tak boleh mendoakan semoga dia mendapat tempat terbaik di sisi Tuhannya, atau semoga dia mendapat yang bagus di alam baka, atau macam-macam, atau yang Ayah saya meninggal dalam keadaan kafir, Ustaz, bisa saya doakan nggak? Nggak bisa, udah nggak bisa. Kalau meninggal udah nggak bisa. Memang begitu hukumnya. Sering ada yang tanya gitu. Saya Katolik, Ustaz, kemudian saya sekarang masuk Islam, ayah saya sudah meninggal, saya doakan boleh nggak? Nggak bisa memang kalau sudah meninggal. Allah bilang kalau meninggal dalam keadaan kafir, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan pada mereka. Biar kita mohon ampun 1 juta kali, nggak bisa. Selama hidup ya doakan supaya dapat hidayah, kita berbakti segala macam. Tapi kalau sudah mati nggak bisa. Makanya ini dijadikan sebagai sebuah prinsip. Selama masih ada kerabat kita belum masuk Islam, doakan, usahakan sampai dakwah padanya. Tidak usah pikirkan bagaimana dia menerimanya. Tugas kita menyampaikan. Ma'alaika indal balag. Kenapa nggak masuk Islam? Jadi bicara musibah, kalau memang itu musibah buat kita, maka kita mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apalagi orang itu kerabat kita yang mati dalam kondisi kafir. Kita sedih dengan kematian dia. Maka ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un itu adalah ucapan ketika musibah menimpa kita. Tapi kalau ternyata yang meninggal dunia ini adalah orang non-muslim yang memiliki track record jahat, suka mengganggu, keberadaan dia itu benar-benar bencana. Seharusnya kita itu alhamdulillah. Jadi kematian orang-orang jahat itu bukan musibah buat kita, tapi nikmat buat kita. Tapi kalau kondisinya ada yang memang musibah, artinya kita, ya Allah kasihan fulan mati kafir, Allah ya, itu nggak ada masalah kita mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi sekali lagi, kalau yang meninggal itu adalah orang jahat, walaupun dia muslim, jangan bicara orang kafir ya, orang muslim, dia suka mengganggu, kematian dia adalah nikmat buat kita, maka kita katakan alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan matinya orang-orang jahat tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apakah saya boleh mengirim doa Al-Fatihah untuk bapak saya yang berbeda agama dengan saya? Bu, mohon dimaafkan saya bahwa doa-doa yang dari Al-Quran yang baik kalau sudah meninggal bisa dikirimkan kalau yang kita tuju itu seorang yang beriman. Kalau dia tidak beriman, kita berharaplah kepada Allah yang baik-baik saja, ya. Tapi kalau doa-doa khusus itu tujuannya kepada yang beriman. Apakah itu kemudian mengurangi kebaikan sebagai seorang anak? Tidak. Karena baik saya pun ya Bu, saya, ayah saya, ibu saya, kalau sudah ke akhirat kita dihisab masing-masing. Saya ulangi, kita dihisab apa? Masing-masing. Ketika anak Nabi Nuh alaihissalam kemudian tidak mau ikut bapaknya, beliau berdoa, ya Allah innahu min ahli, dia itu keluargaku. Allah jawab langsung, ya, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Yang dikerjakan itu tidak soleh, nanti dihisabnya masing-masing. Maka dari itu bermohon saja kebaikan-kebaikan, seperti Nabi pun pernah memohon untuk, ya, Abu Talib misalnya, itu kan pernah bermohon untuk siapa lagi? Ya, Nabi Ibrahim pernah bermohon baik untuk ayahnya, walaupun diluruskan kalau sudah meninggal beda keyakinan, maka doa-doa yang biasa bagi orang Islam itu tidak digunakan bagi yang belum beriman. Tugas ibu sekarang yakin sama Allah, tingkatkan saja amal soleh. Mendoakan orang kafir dengan doa pengampunan tidak boleh, karena orang kafir. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim mendoakan Azar? Ini astagfirullaka, baru mau memohonkan ampun kepada Allah. Dan ternyata Nabi Ibrahim setelah itu dilarang oleh Allah untuk mendoakan orang yang mati dalam kafir. Sampai hari ini syariat itu berlaku. Jadi kita tidak boleh mendoakan orang-orang yang tidak beriman agar diampuni oleh Allah atau agar masuk surga. Ya,
Termasuk yang masih hidup pun. Kita doakan semoga Allah mengampuni fulan yang tidak beriman. Nggak boleh. Karena kunci pengampunan adalah apa? Harus syahadat. Apalagi ini kadang kita masuk dalam keyakinan yang unik. Ada mungkin seorang ustadz atau bagaimana bisa jadi ustadz begitu, rupanya keyakinannya saja masih belum jelas. Mengatakan bahwasanya orang di luar Islam, biarpun dia tidak masuk Islam, kalau dia berbuat baik, dia akan dapatkan balasan, dia akan dapatkan surga dari Allah. Ini pernah muncul juga ungkapan semacam ini. Ini kalau direnungi sejenak, ini kan omongan orang aneh. Coba, akankah kita tawarkan obrolan ini kepada saudara-saudara kita dari kaum Kristiani? Akankah obrolan omongan ini, coba omongan ustadz itu loh, ustadz katanya. Apakah omongan ustadz ini coba kita tawarkan kepada orang Hindu? Orang Hindu akan ketawa. Orang Hindu, saya doakan kau masuk surga, surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Hindu ngomong, ngapain aku punya surga sendiri ya? Ngapain tonjol-tonjol di surgamu? Mungkin sebelumnya mereka tidak percaya dengan Tuhan Allah. Apalagi Tuhan Allah punya surga. Itu mereka nggak percaya. Anehnya ini Ustadz. Ustadz memaksakan bahwasanya mereka akan masuk surganya Allah. Dipamer, disodor-sodorkan. Mereka ketawa. Karena semua punya keyakinan masing-masing. Biarkan orang Hindu dengan keyakinan dengan nirwana. Kita orang Nasrani dengan surga yang mereka yakini. Orang yang lain, biarkan mereka. Kalau seandainya ada seorang Hindu misalnya mengatakan, Anda Muslim tidak akan masuk surga kami, ya gak apa-apa, ya kan? Bahkan menurut agama kami, Anda tidak boleh masuk surga kami karena Anda tidak meyakini tentang dewa-dewa kami. Loh, tidak ada masalah wahai orang Hindu Anda ngomong begitu, sah saja. Saya punya keyakinan tentang surga milik Allah Subhanahu Wa Taala, kan begitu. Nah, ini anehnya orang Islam. Ini Islam ngaco lah pada hari ini itu. Islam liberal pengen masukkan ke surga semuanya. Gak perlu seperti itu kalau Anda ingin buat perdamaian. Justru orang begitu buat kerusakan di rusak di antara keluarga sendiri. Nah, ini yang harus dipahami bahasanya agama yang paling benar adalah agama Islam. Seperti yang kita yakini, selesai. Surga Allah Subhanahu Wa Taala hanya untuk orang beriman. Yang tidak beriman, kalau mereka punya keyakinan tentang surga, biarkan mereka dengan keyakinannya. Jangan dipaksakan. Bagaimana yang masuk surga orang beriman, yang tidak beriman gak akan masuk surga. Sudah ditentukan, jelaskan oleh Allah.